Mendengar kata visi, saudara mikir apa? Mikir makanan, awas. Ayo, mendengar kata visi langsung muncul apa? Ayo cepetan. Ini yang kita mau bahas, visi. Memang visi bukan bahasa Indonesia, dari bahasa asing. Cepat, satu orang, dua orang jawab. Kalau saudara nggak jawab, acara bubar. Kita aja. Ayo, mendengar kata visi, muncul apa di benak saudara, di benak kita semuanya? Tujuan, apalagi nggak apa-apa, jawab yang kuat. Saudara-saudara adalah pendidik, harus tegas. Tujuan, apalagi keinginan, bukan, tetapi hampir sama. Apa? Impian. Satu lagi, sasaran. Oke. Yang di zoom tolong komen suara saya jelas atau tidak, yang di zoom. Oke ya. Tujuan, sasaran, keinginan, impian, itu visi. Apa yang terjadi pada seseorang yang nggak punya impian, nggak punya keinginan, nggak punya tujuan, nggak punya sasaran hidup? Tahu aja punya visi. Oh enggak, amin. Tahu. Lu nggak tahu. Dia sudah jawab, ditanya. Tahu saja punya visi. Sandal jepit kita pun punya visi. Betul tidak? Apa visinya tahu? Digoreng. Iya, digoreng. Iya, dimakan. Nah, bayangkan kalau tahu berubah visi jadi hiasan. Lo cepat jawab. Tahu apa itu? Tahu nggak tahu diri, nggak tahu malu. Sandal jepit yang nggak punya visi, nggak punya tujuan, nggak punya impian, nggak punya keinginan. Jadi apa sandal jepit itu? Sendirian. Bukan lo tampar orang nakal, udah. Jadi apa saja dalam hidup ini ada tujuannya, ada sasarannya, ada impian, ada keinginan. Betul? Nah, contoh lain. Suatu pagi saudara lagi jogging, lari pagi, gitu ya. Kalau lari pagi jangan nunduk ke bawah terus, itu lagi cari duit namanya. Tapi lihat ke depan. Tiba-tiba ketemu seseorang yang saudara kenal, tapi wajahnya datar sekali, matanya kosong. Nah, karena itu teman ya, saudara berhenti, terus ditepuk pundak. Mau kemana? Nggak tahu. Tolong ya, kalau ketemu orang seperti itu jangan didiamkan. Bisa-bisa masuk laut dia. Betul tidak? Karena dia nggak tahu. Berarti orang itu sedang apa? Bukan bimbang saja. Kalau kosong, stres, lontang lantung, gak punya tujuan. Lo bayangkan pagi-pagi jalan, kok ditanya mau kemana gak tahu. Pesat ada karena sebuah visi. Apa itu visi pelayanan desa terpadu? Didirikan secara resmi 26 Desember tahun 1987. Oleh kepercayaan Tuhan, saya termasuk salah satu dari pendiri yang masih ada beberapa pendiri sudah dipanggil Tuhan. Kenapa Pesat lahir, pelayanan desa terpadu lahir? Karena Indonesia ini, bayangkan dari tahun 87 sekarang sudah 2022, Indonesia tetap negara desa. Artinya 277 atau 278 juta penduduknya, hampir 90% tinggal di desa. Ayo kita hitung sampai hari ini, sejak Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu, tetap 5 kota besar. 1 Jakarta, 2 Surabaya, 3 Medan, 4 Bandung, 5 Semarang.
Nah, Jakarta berapa juta? Kira-kira 6 juta. Lebih. Jakarta mungkin 13-14 juta. Baru Surabaya hampir 5 juta. Baru Medan kira-kira 3 juta sekian. Bandung juga segitu. Semarang 2 juta lebih. Jadi kalau dihitung penduduk Indonesia di 5 kota besar ini berapa juta? Tadi kalau hitungannya cepat, belum sampai 30 juta, betul nggak? 13 tambah 4, 17 tambah 4 lebih kok Medan, ya berarti belum sampai 10%, betul tidak? Maka itu Indonesia ini negara desa. Nah, visi yang Tuhan beri kepada kami tahun 80-an yang lalu, maka untuk memberkati Indonesia, untuk memulihkan Indonesia, tidak boleh hanya lewat kota besar. Karena cuma sedikit yang tinggal di kota besar. Contoh, penduduk satu provinsi Sulawesi Utara saja, saya nggak tahu, yang terakhir itu belum sampai 3 juta. Satu provinsi, lihat Papua Barat kecil. Ya, provinsi yang paling padat penduduk itu Jawa Barat dan Jawa Timur, kalau nggak salah. Itu 30 sekian juta. Bayangkan, kalau Indonesia tidak dipulihkan lewat desa-desanya, maka Indonesia tetap akan jadi negara yang tertinggal. Nah, contoh lain, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara, termasuk saudara orang Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri cukup lama, pernah bayangkan nggak apa sih bedanya Presiden Jokowi dengan 6 presiden sebelumnya? Kan ini sudah presiden ke-7. Jawabannya karena visi. Joko Widodo itu punya visi yang luar biasa untuk bangsanya. Nah, sebagian besar yang 6 yang lain, visinya adalah untuk menggemukkan diri sendiri dan memperkaya diri keluarganya. Ya memang gak salah urusan mereka, tapi salah secara konstitusi, secara undang-undang amanat rakyat. Jokowi luar biasa, betul tidak? Kemajuannya. Maka itu ketika seorang sedang sibuk rame nanti bagaimana? Saya tetap percaya karena Tuhan sayang Indonesia, dengan caranya Tuhan akan izinkan dia untuk periode ketiga lagi. Karena kita bangsa Indonesia masih perlu orang yang visioner. Nah, catat ya. Jadi kok nggak pada nyadar kenapa dia jadi diam saja? Cepat catat pakai handphone saudara. Loh, mana catat? Kan ada notes di situ. Visi, apa tadi visi? Ayo, cepat tulis apa visi? Ayo ulang, 1, 2, 3 apa visi? Sasaran, tujuan, impian. Apalagi tadi ada satu lagi, keinginan, target. Nah, catat ya semuanya. Saya minta semuanya catat. Mana? Oh kamu. Semuanya ayo, tolong buka note saudara, catatan. Oke. Nah, pertanyaannya lebih parah lagi. Jadi sebutkan kata yang paling tajam, yang paling jelek orang yang nggak punya visi. Ingat tuh, tahu aja punya visi, sandal jepit aja punya visi. Apa yang terjadi pada orang yang nggak punya visi? Satu kata yang paling jelek, yang paling tajam. Mati saja. Mati saja. Setuju? Karena orang hidup tidak punya visi pasti jadi benalu untuk orang di sekitarnya. Betul atau salah? Betul. Orang yang tidak punya visi, dia akan nyedot gizi orang lain di sekitarnya. Artinya hidupnya akan minta-minta terus. Benalu.
Maaf saya berkata, orang yang tidak punya visi, maaf, sampah masih lebih berharga. Sebab sampah bisa diolah jadi pupuk, jadi barang ini, jadi barang itu. Betul? Maka itu orang gak punya visi, dia akan ganggu dan buat susah orang lain. Catat. Hari-hari ini saya lagi nangani seorang anak, gadis umur 28 tahun. Saya belum kenal, ya, tapi ibunya yang sering ikut saya mengajar live streaming ini, online ini, dia berkata begini, setelah berapa banyak pembicara pengkhotbah saya ikuti, rupanya Pak Daniel paling cocok untuk menolong anak saya. Keluarga ini punya 3 anak. Anak pertama lagi sudah kerja, sudah menikah. Anak kedua ini kembar, dua-dua perempuan. Kembarannya pun sudah menikah, sudah punya kerjaan, sudah punya anak. Nah yang satu ini, aduh, waktu saya dengar ceritanya, kasihan sekali. Kenapa? Visi dia dalam hidup adalah salah. Nah apa salahnya? Saya belum sempat bisa mengorek, ya, karena untuk mendekati seorang yang belum kenal, apalagi orang itu penuh misteri, penuh sakit hati dalam hidupnya, maka susah. Dia sudah pacaran 3 kali. Yang pertama 7 tahun pacaran, tapi nggak pernah jadi. Yang kedua cuma setahun putus lagi. Yang ketiganya itu dia putus asa. Dia sekarang menguji diri di apartemennya di Jakarta. Dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Nah saya harus minta hikmat Tuhan bagaimana cara pendekatannya ini. Nah ketika saya coba korek sedikit saja, tiba-tiba nih, saya ini cantik loh kata orang. Maka itu saya suka kalau saya bisa jadi artis. Nah saya sudah dapat kuncinya untuk ngomong. Nah terus saya bilang pada ibunya, ibu coba cari kapan anak ini punya visi tujuan hidupnya. Nggak salah loh jadi artis, betul tidak? Nah coba ibu cari sejak kapan dia menemukan kata ini. Terus ibunya ingat waktu dia masih kecil, salah satu tantenya. Nah tantenya lebih suka ke anak ini daripada kembarannya. Nah tantenya ini yang merusak dia dengan kata-kata, kamu jangan mau suruh ini suruh itu, kamu jangan begini jangan begitu, kamu itu cantik, kamu itu bisa jadi artis, kamu bisa jadi bintang film, masuk TV. Kata-kata itu yang didengar dari kecil. Nah ternyata tantenya itu bukan bermaksud begitu. Berarti kata-kata tante itu diterima salah oleh anak ini. Bisa jadi juga, saya juga tidak tahu. Nah kata-kata itu yang membentuk kepribadiannya, sehingga dia dalam tanda kutip mabuk. Tahu kata mabuk ya? Nah maka itu harus hati-hati. Kalau seseorang sudah menemukan visi hidupnya, dengan contoh kasus ini, orang ini punya visi nggak? Dia punya visi nggak anak ini? Jelas punya, tapi visinya salah, merusak dirinya sendiri, melebihi dari apa yang dia ada. Faktanya nggak begitu. Ngeri sekali. Nah di sekitar kita banyak orang-orang yang hidup punya visi, tapi visinya salah. Betul? Nah, kalau saudara ada di Momiwaren, tempat terpencil ini, sungguh anugerah Tuhan buat saudara semuanya. Karena saudara ada di tempat yang tepat, yang Tuhan sudah tetapkan sejak saudara belum lahir. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena dengan posisi, kondisi, fasilitas
yang saudara miliki? Coba jawab pertanyaan saya. Saudara bisa nggak ada di kota besar? Loh, saya nggak bisa nggak? Bisa sekali. Maka itu kenapa saudara milih ke sini? Puji Tuhan untuk itu. Maka impian saudara, keinginan saudara, target, sasaran harus sesuai dengan visi Tuhan, membuat anak-anak Papua ini akan jadi orang-orang hebat ke depannya. Itu tugas saudara, dengan semua disiplin ilmu, dengan semua pengalaman yang Tuhan berikan dan saudara miliki. Kerjakan itu sepenuh tenaga, sekuat tenaga, sepenuh hati, sepenuh jiwa dan semuanya. Karena Tuhan, Yahweh Tuhan kita di firman Tuhan minta, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu, segenap semuanya. Nah, visi yang dikerjakan dengan sepenuh hati, bahasa Inggrisnya all out, semuanya, maka saudara akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Mari kita lihat ayat yang pertama, Matius 14 ayat 14. Visi tidak bisa berdiri sendiri tanpa misi. Ya, saya ulangi, visi tidak dapat berdiri sendiri tanpa misi. Nah, misi itu tetap juga dalam bahasa asing adalah tindakan untuk memenuhi visi. Udah, kita baca sama-sama Matius 14 ayat 14. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Inilah visi dalam hidup Tuhan Yesus. Ketika Ia mendarat, jadi keluar dari perahu, Dia melihat orang banyak. Sampai hari ini saya belum menemukan ayat yang lain tentang visi sehebat ayat ini. Ketika Yesus mendarat, turun dari perahu di Danau Galilea itu, Dia melihat orang banyak yang besar jumlah. Ada kata apa? Apa yang muncul di hati Tuhan Yesus? Maka tergeraklah hati. Nah, saudara, visi harus dimulai dari hati. Visi tidak boleh dimulai dari otak, dari logika. Kalau visi dimulai dari logika, maka orang itu akan menjalankan misi hidupnya dengan angka-angka, otak-atik, hitung-hitungan. Karena logika selalu bicara tentang materi, tentang untung rugi. Tolong dicatat, visi tidak boleh dilaksanakan hanya dengan hitung-hitungan logika, untung rugi. Tidak bisa. Kalau ada orang punya visi dan selalu hitung-hitungan, maka kalimat yang tepat adalah visi orang itu dimulai dari dompetnya, dari dapat uang berapa. Walaupun visi bisa menghasilkan uang, tidak salah. Tapi uang tidak boleh menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan, impian, keinginan, target, sasaran orang yang punya visi harus konsep ini. Melihat orang banyak, muncul apa di hati kita. Jadi sasaran misi, saya ulangi, jadi sasaran misi adalah untuk orang lain. Katakan amin. Apa sasaran visi?
untuk orang lain. Selalu begitu. Bukan untuk cari untung buat diri sendiri. Nah, dari mana saya bisa mengatakan kalimat ini? Coba lihat ayat 13. Tuhan Yesus hari itu sedang mengalami apa? Sampai dia harus naik perahu dan begitu mendarat orang begitu banyak. Baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Mendengar berita apa? Nanti baca di perikop sebelumnya. Berita yang membuat Tuhan Yesus, kita akan lihat nanti 3. Yaitu berita menyedihkan. Yohanes Pembaptis menjadi martir hari itu oleh Herodes. Lanjut, setelah Yesus ulangi lagi 1, 2, 3. Stop. Menyingkirlah ia dari situ. 2. Stop. Dan mengasingkan diri dengan perahu. Yang ketiga, ke tempat yang sunyi. Nah, tadi siapa yang guru BP ya? Oh, ibu siapa? Wanda. Nah, guru BP bimbingan penyuluhan pasti tahu. Coba sebutkan kepada saya dengan satu kata. Kalau ada orang ingin menyingkir ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri, enggak mau diganggu, orang ini sedang apa? Ayo, guru BP harus jawab. Ayo, sedang apa ini orangnya? Yang lain jawab. Mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, menyingkir, nggak mau diganggu. Masa sih nggak pernah alami seperti itu? Deg-degan, masih enteng kalau cuma deg-degan. Oh, deg-degan, hampir betul. Yang lebih tajam, hati galau, kurang tajam, stres, apalagi depresi, apalagi kenapa? Merancang, enggak merancang gimana? Ini, nah oke, bukan merancang ini, merancang bunuh diri mungkin. Belum betul tidak? Coba ya, 3 keadaan: menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ini orang sedang tertekan, sedang mengalami guncangan jiwanya yang keras sekali. Takut, trauma tidak? Kenapa? Dia masalah berat. Yaitu dia sedih, terpukul. Yohanes Pembaptis, sahabat baiknya, menjadi martir. Nah, begitu turun dari perahu, ada apa? Bukan ada apa. Orang banyak. Ayo jujur. Siapa pernah mengalami guncangan, entahlah bentuknya apa? Gak usah orang banyak. Dengar tetangga punya anak kecil 1 jam. Kira-kira bagaimana? Iya, betul tidak? Apa? Kenapa? Kolesterol naik. Ngerti nggak? Saudara bayangkan, ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, menyingkir kalau diganggu orang. Tahu-tahu orang sebanyak itu. Nah, maka itu saya katakan lagi. Kenapa? Ada sesuatu? Kenapa? Dengar, saya ulangi. Maka itu saya katakan kalimat tadi. Visi adalah untuk orang lain. Nah, jujur, Tuhan Yesus bisa berkata gini, sabar ya, sabar. Kamu tunggu dulu, aku mau tenang. Nyuruh orang banyak itu bisa nggak seperti itu? Bisa tanya, bisa nggak sebagai manusia? Bisa. Atau besok kembali ya, aku lagi mau tenang dulu. Maka itu visi itu selalu mikir ke orang lain, bukan ke diri sendiri.
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, melihat orang banyak yang tidak bergembala. Nah ini dia ngapain? Kalimat terakhir yang 14. Ayo, dia ngapain? Menyembuhkan mereka semua yang sakit. Nah, ingin tahu nggak berapa jumlahnya? Oh, makasih ya, terus itu. Ayo, berapa jumlahnya? Ada angkanya, dia 13. Salah, 5.000 yang laki-laki. Ayo, lebih. Coba dengar dulu. Lagi galau, tertekan, tergoncang, digeruduk 5.000 laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak. Kira-kira kalau kita, ayo kalau kita, jawab, coba jawab. Kalau kita, yang di rumah juga boleh jawab. Ayo, kalau kita bagaimana? Tadi, kalau cuma marah aja enak, pasti langsung stroke gitu. 5.000 laki-laki. Saya pernah ngitung lebih 30.000. Kok bisa? Ngomong aja yang separuhnya 2.500 itu punya istri. Jadi berapa? 7.500. Berarti ada 2.500 keluarga. Tahu orang Yahudi anaknya banyaknya luar biasa. Betul. Nah, sekarang ambil kata umum. 2.500 keluarga dengan satu keluarga 5 anak. Anaknya saja berapa? Cepat hitung. 7.500. Tadi berapa? Nah, tadi berapa? Nah, ya jadi berapa? 15. Belum orang tua-tua, belum anak kecil. Ya oke, dengerin sudah. Ini loh, visi itu seperti ini. Maka itu, maaf, berapa tahun yang diumumi badan ini mulai kapan? 98. Di Nabire mulai 95. Maaf, sekian tahun. Jadi 98 tahun ini berapa tahun di sini? 24 tahun. Sudah beberapa yang datang pergi. Tidak salah. Kenapa? Ya memang masing-masing punya hak untuk memutuskan sesuatu buat diri sendiri. Maka itu hari ini kita semua belajar seperti Tuhan Yesus. Dia sedang tergoncang, dia sedang tertekan, dia sedang depresi karena Yohanes Pembaptis dipenggal kepala. Tapi digeruduk orang sebanyak itu, dia ladeni, dia layan. Terus selesai perikop itu ayat berapa? Dia ngomong apa? Matius 14 ayat yang ke 20-21. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jelas. Nah, setelah kita tahu jumlah yang dilayani oleh Tuhan Yesus sebanyak itu, ambil contoh. Kira-kira yang sakit ada berapa? Bilang 500 saja. Dan Tuhan Yesus ngapain dengan yang sakit? Menyembuhkan mereka semua. Kira-kira perlu berapa jam? Terus bagi-bagi makanan. Ya, kita lihat ayat 15. Baca sama-sama. 1, kenapa? Ayat 15. 1, 2, 3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, kembali. Beri saya jawaban, apa motivasi murid-murid berkata seperti itu?
Guru sudah mulai malam, ya suruh orang-orang itu pergi ke tempat, ke kota-kota membeli makanan di desa-desa. Tempat ini sudah kira-kira apa motivasi murid-murid ngomong seperti ini? Ya, apalagi malas, apalagi capek, apalagi jawaban umum, nggak mau repot gitu. Sebab mereka kenal gurunya. Sebelum gurunya perintah beri makan, mereka ngomong dulu. Kurang ajar kan? Kurang ajar kan ini murid-murid. Hal yang kedua, perlu nggak Tuhan Yesus diberitahu guru sudah menjelang malam ini tempat ini sunyi? Perlu nggak? Nah, coba jawab. Perlu nggak diberitahu? Enggak, ya sudah tahu sendiri kok. Loh, betul toh? Masa Tuhan Yesus nggak tahu kalau ini sudah mulai malam tempat ini sunyi? Nah, orang egois, catat, tambahan catatan, ayo cepat. Orang egois tidak bisa terima visi dari Tuhan. Cepat tulis. Orang egois hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak akan bisa terima visi dari Tuhan. Karena apa? Orang egois itu untuk gambar alis saja perlu 3 jam. Ini istilah saya saja. Alis cuma 2 potong aja 3 jam. Tinggal coret aja kok salahnya berkali-kali. Ada saya pernah lihat di YouTube bagus. Ternyata pakai gantungan baju. Gambarnya betul itu. Mau coba silakan. Supaya nggak perlu 3 jam. Supaya nggak perlu 3 jam gambar alis. Pakai gantungan baju betul itu. Nah, orang egois untuk ngurus kukunya saja. Oh, itu bisa berjam-jam. Ya. Orang egois untuk ngurus wajah yang cuma sekian sentimeter persegi. Ampun. Ngerti? Nah, maka itu ayo kita belajar kepada Tuhan Yesus. Terus ayat 22. Nah, bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Ternyata Matius 14, 15, 16, 17 itu satu peristiwa yang bersambung kronologis. Lihat, jadi sudah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum anak-anak perempuan, mengumpulkan makanan. Ada kata apa? Kalimat pertama ayat 22. Baca coba. Sesudah itu stop. Nah, ini guru-guru bahasa Indonesia, awas lupa bahasa Indonesia. Apa arti kalimat sesudah itu? Ada peristiwa selanjutnya, bukan sebelumnya. Loh, betul nggak? Sesudah yang sebelumnya, sesudah itu ada apa? Baca ayat 22. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Stop dulu. Kenapa dia nyuruh mereka pulang? Yesus naik ke menyuruh orang banyak pulang. Oh ya, terus ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus ngapain? Naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, tercapai nggak tujuannya? Untuk menyingkir, untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tercapai nggak? Tercapai. Tapi baru beberapa saat. Maka itu gini caranya gitu. Menjelang malam. Berarti jam berapa? Menjelang malam kok. Jam 5 saya. Karena Pak ini menjelang malam jam 5. Beri makan berapa orang? 15.000 bisa lebih. Ya, saya ringkas. Nggak usah belanja, nggak usah masak, pokoknya makanan jadi. Untuk bagi ke segitu banyak orang dan mengumpulkan sisanya itu perlu berapa jam? Nah, ya, berapa jam? Nggak bisa sehari itu melanjut. Sesudah itu masih hari itu loh.
Ngerti? Nah, jadi kira-kira jam berapa cepat? 5 jam. Pasti nggak pernah masak, nggak pernah kasih makan orang. Masuk makan orang belasan ribu 5 jam. Oke ya. Jam berapa? 10. Tapi itu 5 jam kok jam 10. Kan tadi jam 5 bilang. Ayo naik lagi jam berapa cepetan? 10 jam. Nah kira-kira cepetan jam 6. Loh, jam ini gimana? Iya besoknya pasti soalnya jam 12 dong. Ya bilang aja jam 1-an. Baru dia duduk. Tapi lihat ayat 24. Maaf, 23 bagian terakhir. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira, nah ini loh cara belajar. Ayo baca kira-kira ayat 25 yang di rumah ngikuti juga kira-kira. Nah, jadi baru berapa menit dia itu duduk untuk menenangkan diri. Nanti ya, nggak jam-jam loh, ya, maksimal 2 jam mungkin. Nggak tahu. Ketika murid-muridnya, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Karena apa? Murid-muridnya dalam dalam. Pertanyaannya, maaf, ini kalau saya ambil contoh kasar dan jahat. Tuhan Yesus bisa nggak biarin mereka kena ombak? Bisa. Alasannya, kan mereka nelayan. Yesus tukang kayu, masuk nelayan kalah dengan air. Ya, betul nggak? Pasti nggak tenggelam, biarin aja. Mereka itu kan juga orang daerah situ. Betul? Ini loh yang Tuhan Yesus bisa mikir, biarin aja, nggak mungkin mati. Cuma danau bukan laut kok. Atau pikiran jahat, ya kalau kau mati tenggelam, aku jadi murid yang lain, maaf. Maaf saya ngomong gitu. Maka itu ingat, visi tidak akan diberikan oleh Tuhan kepada orang apa tadi? Egois, tambahkan 1, dan orang pelit, catat. Nggak akan dapat visi dari Tuhan. Nolong mereka. Jadi kesampaian nggak kerinduannya untuk diam, untuk tenang? Kecapai nggak? Kesampaian nggak? Cepat jawab. Loh, saya tanya. Kan Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, nggak mau ketemu orang. Tersampaikan nggak kerinduannya itu? Tidak. Lihat ayat 34. Baca. Loh, ayo, ayat 34 cepat. Nah, stop dulu. Berarti lanjut. Kan dikatakan ayat 33, ayat berapa? Dia juga naik ke perahu itu. Setibanya di seberang, ngapain? Ya, dengan sadar terus. Baca. Biarin, nggak apa-apa, jangan ribut. Ulang ayat 34. 1, 2, 3. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka bagaimana? Memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Jubah itu ujung. Dan semua orang yang menjamahnya sembuh. Kita itu jam 3 dia sudah berjalan di atas air. Kira-kira turun dari bukit itu berapa menit? Sampai ke kira-kira setengah jam, 40 menit. Berarti jam berapa? Setibanya di seberang, ayo coba kira-kira jam berapa? Kurang lebih jam 5 danau. Karena kan menenangkan danau itu kan ada waktu juga. Dia nggak sempat istirahat. Begitu mendarat ada apa lagi? Orang banyak lagi. Dilayani atau ditolak? Dilayani lagi. Kira-kira sampai jam berapa? Ayo cepat hitung. Kira-kira, nggak usah takut salah.
jam 10-an, jam 11. Oke? Lihat pasal 15 ayat 1. Ada kata apa? Lain, kata apa baca? Kemudian, stop dulu. Apa arti kata kemudian? Berlanjut. Loh betul, setelah itu kan berlanjut. Ada siapa yang datang? Ya, mereka maksud baik atau maksud jelek orang-orang ini? Ayo, maksud baik atau maksud jelek? Jelek, karena mau mencobai dia. Ini yang saya harus belajar, kita belajar. Dilayani nggak? Loh baca, dilayani nggak orang-orang itu? Sudah jelas motivasinya salah. Dilayani. Wih, panjang sekali nih, nggak tahu sampai jam berapa. Terus ayat 21. Kata apa? Ayo baca. Ada. Lalu Yesus pergi dari situ. Nah, iya, masih lanjut. Lalu lanjut. Dia mau apa? Ayo baca 21. Nah, berarti sudah 2 hari. Loh, ya, 2 hari atau enggak? Belum tercapai tujuannya ingin tenang itu. Menyingkirlah dia dari situ ke daerah Tirus dan Sidon. Itu jauh dari danau Galilea. Ada siapa lagi? Ayo baca. Ada lagi seorang ibu datang. Ditolak atau dilayani? Ini visi dan ini misi hidup kita. Selalu jadi berkat, tidak mementingkan diri sendiri. Ingat, anak-anak saya, saudara saya di Korak tadi sejam sebelum mulai. Oh, tadi pagi maaf, ketika Pak Pendeta Jeki kirim lagu Tuhan ini tugas kami, saya ingin yang di Korak memperhatikan. Saya bilang, beri komen, apa saja yang kita lakukan, bentuk besar maupun kecil, harus selalu menanyakan ini tugasnya siapa. Karena dalam lagu saya suka, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tahu lagu itu? Nah, tugasnya maaf. Ada nggak seseorang kerja berat, banting tulang, keras peras keringat karena tugas mertuanya? Lalu saya tanya, ada nggak? Di sana apa? Di sana vaksin enggak? Yang nggak punya mertua masalahnya. Enggak ada yang ngaku. Loh ada loh. Tugas sinode ada juga. Yang paling goblok itu tugasnya pacar disuruh ngecek. Betul? Nah, harus ngecek. Apa saja yang kita kerjakan harus tahu ini tugasnya siapa. Dilayani perempuan dan ada mujizat. Ayat 29 kata apa? Baca. Nah, berarti lanjut. Ini luar biasa. Saat tengah meninggalkan darah itu, Yesus menyusul pantai Danau Galilea. Ini saya terharu sekali. Kan tadi naik perahu terus, ketahuan orang. Sekarang jalan kaki saja sudah orang datang. Ternyata tidak. Lihat ayat 30. Oh Tuhan. Ayo baca ayat 30. Kemudian lanjut. Ada apa? Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Bawa lemper, bawa biapong, bawa roti, bawa apa? Bawa apa? Orang lupa, orang apa? Orang timpang, orang buta, orang bisu. Banyak lagi yang lain. Aduh. Kenapa? Siapa ngomong itu? Steve atau apa? Kenapa Steve? Dokter masalah. Ya betul. Harusnya saudara itu dokter semua. Loh kok nggak amin? Amin. Bayangkan ayat 32. Lalu, nah stop. Apa kata lalu? Lanjut. Terus belum selesai. Ada apa lagi? Yesus mau beri makan? 4
orang. Jadi hari keberapa ini? Hari ketiga. Bukan 3.000, hari ketiga. Lihat murid-muridnya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah baca, sudah. Nih, mereka ngapain? Mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata muridnya, ayo, yang kuat, intonasinya mana kalau baca itu? Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak begitu besar jumlahnya? Nah, ayo kita belajar. Hari ketiga. Tadi mereka bawa sisa makanan banyak. Satu orang berapa? Loh, masa enggak ingat 3 hari yang lalu? Sisa makan, enggak, satu orang jadi berapa? Satu apa? Satu bakul, satu keranjang. Ayo jujur hitung-hitungan. Habis semua atau masih ada sisanya? Enggak ada sisanya. Rakus bener satu bakul dihabisin. Hari ketiga. Nopo ini, mana nopo itu? Loh, bayangkan. Oke, itu hal yang pertama. Pasti. Kenapa? Pasti ada sisanya, walaupun mungkin nggak banyak. Betul? Tapi seharusnya mereka ingat nggak peristiwa 3 hari yang lalu? Berapa roti jadi makan untuk banyak orang? Nah, jadi kira-kira saudara percaya sisa 12 bakul cuma 5 roti? Pasti lu. Nah, hal yang berikut, kemana iman mereka dan pengenalan mereka? Masa baru hari ketiga sudah lupa dan kembali pelit dan egois? Boleh nggak saya katakan kalimat itu? Baru 3 hari yang lalu mereka mengalami mujizat, dan sisa mujizat masih ada di tangan mereka. Mereka bisa berkata, bagaimana tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Pertanyaan saya, pantas nggak mereka dikatakan keterlaluan? Itu kita tahu, kita cuma muridnya masalahnya. Enak aja ngomongin orang. Betul. Ngomongin diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini hidup Tuhan Yesus yang luar biasa. Belum selesai. Terus ayat 39. Oh, maaf, 37. Ayo baca. 1, 2, 3. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Woi, kalau Yesus model saya blender 12 orang. Ingat tadi yang baru datang saya marah? Ya, suruh dulu depan aja, nggak mau dulu. Kalau bisa bentak. Untuk surga kayak saya. Lu bayangkan, baru 3 hari yang lalu, bukan cuma melihat mujizat tapi ngalami. Bisa kayak begitu lagi. Siapa yang keterlaluan? Kita murid-murid lagi ya. Awas kamu. Orang sangir satu ini. Oke. Jadi siapa yang keterlaluan? Nah, itu dia harus belajar. Lihat ayat 1 pasal 16. Ada kata apa? Lah ya kata apa? Artinya lanjut. Kapan istirahatnya, kapan diemnya? Kemudian datanglah lagi siapa? Orang-orang Farisi Saduki. Hendak. Nah, sudah tahu motivasinya. Pertanyaannya, dilayani. Dilayani. Ini luar biasa. Terus lanjut saudara. Oke, ayat 13. Ayo baca.
Nah, setelah jadi masih lanjut. Ternyata kerinduannya untuk menenangkan diri baru tercapai di ayat 7, di pasal 17. Baca kalimat pertama, ayat pertama. Bukan, 17, pasal 17. Wih, hampir seminggu. Bayangkan. Coba saudara jujur. 6 hari yang lalu dia tergoncang keras, betul, depresi, tertekan. Karena Yohanes Pembaptis jadi mati. Ingin tenang, ingin menyendiri. Orang banyak gak habis-habis ngikutin dia. Nah, inilah visi, inilah misi yang datang dari Tuhan untuk kita. Maaf saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Siapa, saya tanya, siapa di antara saudara yang pernah naik pesawat paling lama itu berapa jam? Yang pernah naik pesawat, yang gak pernah jangan ngomong, salah kan? Berapa? 4,5 jam. Yang lain? Ayo 5. Pak Tos pernah 11. Israel itu ya. Lebih loh kalau sana. 12. Oke. Saya cuma cerita. Hari Rabu pagi jam 10:30. Jadi belum seminggu. Saya baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah terbang 19 jam ditambah 1,5. Jadi dari New York ke Singapura itu 18 jam 40 menit. Enggak turun. Turun Singapura 3 jam, naik lagi 1,5 jam ke Indonesia, ke Jakarta. Tiba di Jakarta 10:30. Saya maunya istirahat, ternyata urusan banyak sekali. Saya baru tiba di rumah hampir jam 11 malam. Baru saya mandi-mandi, beres-beres. Jam 5 pagi ke bandara lagi untuk ke Semarang. Tiba di Semarang dijemput mobil ke Kopeng. Ngajar di STT Sangkakala mulai jam 4 sore sambung jam 7 malam. Istirahat. Besok hari Kamisnya, Jumatnya 3 sesi lagi. Jadi 5 sesi. Sabtu pagi 1 sesi lagi. Selesai 1 sesi, siang kami balik ke Bandara Semarang untuk ke Jakarta. Tiba di Jakarta sudah sore, macet lagi. Bersama Regan ini langsung balik ke bandara lagi. Karena jam 9, 21.30 kami menuju ke Manokwari. Tiba kemarin pagi jam 8 lewat, tapi nunggu bagasi lama. Gak sempat mandi, belum sarapan, langsung khotbah di ibadah. Baru siang istirahat, kemarin sore pelayanan lagi sampai malam. Tadi pagi sudah berangkat ke sini. Kalau saudara dengar ini mikir apa? Betul? Nah, saudara lihat saya capek nggak? Masih bisa marah tadi kok. Ya nggak tahu saya tanya kenapa. Bayangkan. Nah, jadi apa yang dialami Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali mengalami. Nanti sore kita ketemu lagi. Besok balik ke Manokwari. Lalu malam ada KKR lagi. Rabu pagi ada ibadah lagi di kantor, satu kantor. Rabu siang ke Nabire. Tiba langsung ada ibadah jam 6 sore. Hari Rabu. Kamis lagi ada pelantikan kepala sekolah baru. Terus Sabtu, Minggu, Senin seminar lagi. Pembekalan untuk yang baru-baru di Nabire. Selasa saya ke Lampung. Baik, bayar sendiri. Iya. Dari Lampung balik ke Semarang lagi, ke Pati hari Senin, Selasa berangkat lagi, terus begitu. Saudara, makin memiliki
hati Yesus itu. Amin. Selalu mikirkan orang lain. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi supaya tidak diganggu orang. Itu maksudnya 6 hari baru kesampaian. Dia ingin tenang, ingin istirahat. Sebelum kita akhiri, ada yang mau tanya sesuatu atau cerita sesuatu? Silakan. Yang di rumah, yang ikuti via Zoom, Instagram, Facebook boleh nulis, nanti Regem akan baca. Ayo, saya ingin kalau bisa ada diskusi tanya sesuatu. Ini kisah yang luar biasa. Ya, saya beri pertanyaan sebelum saudara memberikan pertanyaan juga. Segala sesuatu yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara percaya atau tidak, saudara pun pasti bisa mengalami. Loh, yang mana nggak jawab? Yang di rumah harus jawab juga. Apa saja yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka kita pun harus bisa mengalaminya. Amin. Termasuk disalib. Tunggu. Amin. Kan saya bilang semua yang dialami Tuhan Yesus. Betul? Ingat loh, yang gemuk-gemuk mau disalib matinya cepat daripada yang kurus. Loh, ini serius, saya beritahu. Loh, begini, oh berarti saudara belum tahu itu. Dengar ya, yang gemuk jangan tersinggung. Saya cuma ngomong apa adanya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Tuh, boleh dan lanjut. Orang yang dihukum mati, eksekusi dengan salib, itu mati yang paling mengerikan. Itu jantung dan paru-paru pecah. Kalau enggak kehabisan darah pelan-pelan. Kenapa kaki orang yang enggak mati-mati disalib, apa yang diremukkan? Ya, bukan kaki, bagian mana? Bukan bagian, bukan kakinya, ada yang diremukkan. Masa lupa? Lutut. Kenapa? Karena kalau orang itu kuat, lututnya kuat, matinya lama. Maka itu supaya matinya cepat, remukkan lututnya, maaf, kan melorot tubuhnya. Ngeri. Waktu tubuhnya melorot itu, pecah jantung dan paru-parunya. Maka itu yang gemuk cepat mati kalau disalib. Jangan marah. Tapi yang kurus sudah gak mati-mati lebih tersiksa. Karena enteng. Kenapa ini? Hebat ya. Jadi percaya yang Yesus alami kita bisa alami semua. Loh kok percaya tidak? Ya udah. Ayo mau tanya silakan cepat. Ayo tentang visi. Ini penting sekali. Jadi begitu ya caranya baca Alkitab supaya kita bisa belajar. Ada? Ayo. Saya tunggu. Yang di rumah ada nggak? Belum. Halo. Yang di Zoom, yang di Instagram, Facebook, ada? Ayo satu orang aja cepat. Tanya. Jadi percaya kita bisa melakukan apa yang Yesus alami. Jangan egois, jangan pelit, maka Tuhan nggak bisa pakai kita. Mau menyerahkan hidup total kepada Tuhan? Tunggu, saya masih kasih kesempatan. Ada yang mau tanya? Ya, menjalankan visi bersama dengan Tuhan. Dengan apa? Keberadaan. Iya, oke. Pak Ponisi tanya. Pak Ponisi tanya bagaimana menjalankan visi dengan keberadaan yang ada. Jangan menjalankan visi dengan fasilitas. Kalau kita menanti fasilitas, visi nggak akan jalan dan itu pasti bukan dari Tuhan. Nah lihat Tuhan Yesus kita belajar, mana fasilitasnya? Roti cuma sedikit, betul? Yang ada pada kita. Nah saya ingatkan,
Waktu Musa dipanggil Tuhan untuk balik ke Mesir, masih ingat Musa tanya apa kepada Tuhan? Kan Tuhan dapat Musa diberi visi, balik kamu selamatkan umatku. Lalu Musa tanya hal penting, itu untuk menjalankan visi. Cepat jawab, ayo yang di rumah. Apa? Masa lupa sih? Ayo guru sekolah minggu bagaimana? Tuhan tanya, Musa tanya apa kepada Tuhan? Apa bukti Tuhan menyertai saya untuk balik ke Mesir? Lalu Tuhan jawab apa? Ini nggak tahu semua terlalu nih saudara ini. Nanti kurang baca itu Keluaran pasal 3. Musa, Tuhan tanya apa kepada Musa? Apa yang ada di tanganmu? Nah, saya tanya, dengan tongkat itu Musa buat banyak mujizat. Pertanyaan berikut, itu tongkat khusus spesial atau Musa sekedar nemu di jalan kayu? Enggak, kayu biasa cuma buat nakut-nakutin kambing aja kok. Maka itu Musa marah, dia lempar. Apa yang di tanganmu Musa? Tongkat. Ternyata Musa tersinggung. Hal tongkat, kenapa ditanya? Nah, itu menjalankan visi. Malah menjalankan visi tidak perlu bantuan dari luar. Harus dari diri kita punya apa, kerjakan. Para saudara-saudara sebagian besar adalah guru-guru yang punya gelar akademik pendidikan, kerjakan. Nanti sambil berjalannya waktu, Tuhan akan tambahkan. Jadi begitu ya Pak Poniki. Nah, kalau ada yang tanya kan bagus, jadi kita lebih ngerti. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Pertanyaan Pak. Oh ya, apa itu dari IG? Ya. Apa bukti Tuhan menyertai saya? Nah, apa bukti Tuhan menyertai saya? Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu buktinya. Dari Facebook. Nggak usah tanya yang macam-macam. Betul nggak? Maka itu ada lagu hidup ini adalah kesempatan, bukan untuk maling tahu, bukan untuk pacaran melulu tahu, kesempatan untuk melayani. Itu. Ada lagi? Ada? Jawab nggak dia? Amin, amin, amin. Amin, amin. Katanya. Ada lagi yang tanya? Di sini cepat. Lex, kamu tanya apa Lex? Enggak apa-apa Lex. Dari tadi Bapak lihat kamu serius dulu. Ada? Ayo kita mengakhiri Tuhan ya.